Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Terima kasih kepada para mahasiswa. Untuk hari ini kita kuliah perdana teknologi budidaya tanaman perkebunan. Namun sebelum masuk ke dalam materi kuliah tentang perkebunan, kita melakukan kesepakatan bersama dulu, yaitu kontrak kuliah, di mana kontrak yang akan kita sampaikan kaitannya adalah persyaratan bagaimana kita mengikuti pelaksanaan perkuliahan agar perkuliahan ini bisa berjalan dengan baik dan mengenai sasaran materi yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik. Adapun kontrak kuliah kita itu ada 6 komponen. Yang pertama tentang kehadiran. Kehadiran mahasiswa dan juga kehadiran dosennya itu sendiri. Jadi kehadiran diharapkan kita kalau bisa itu 100% lah mengikuti perkuliahan. Namun apabila ada sesuatu hal, ya melapor, memberikan informasi kepada kontingnya, karena sebelum kita lanjut ini nanti kita akan teruskan setelah kita sepakatan untuk kontrak kuliah, kita akan tentukan konting kita dan wakilnya nantinya. Selain kehadiran yaitu jumlah absensi. Sebetulnya kehadiran dan jumlah absensi itu ya sama saja, tidak ada bedanya. Absensi itu kan bukti tertulisnya di dalam rekapan kehadiran. Sedangkan kehadiran itu sendiri adalah kita mengikuti proses perkuliahan. Selain itu, yang ketiga adalah pakaian. Pakaian di dalam mengikuti perkuliahan, terutama untuk teknologi budidaya tanaman perkebunan ini tidak dibenarkan memakai kaos oblong. Harapannya kita semuanya sepakat jangan memakai kaos oblong. Walaupun kita dengan tatap maya, namun kita tetap mengikuti aturan sesuai di dalam pelaksanaan perkuliahan tatap muka. Kemudian diharapkan berpakaian rapi. Ya, dari 1, 2, 3 itu masuk komponen di dalam penilaian etika. Ya, ada etika, nanti berapa bobotnya penilaian etika itu bisa kita lihat. Kemudian di dalam proses perkuliahan mungkin saja untuk mengevaluasi sejauh mana kemampuan daya tangkap kita, daya ulas kita, daya tanggap kita terhadap materi yang disampaikan itu bisa jadi nanti dilakukan evaluasi, yaitu kita adakan kuis untuk melihat bagaimana kemampuan mahasiswa itu menangkap materi kuliah yang disampaikan. Bisa jadi pada saat itu dan juga ada beberapa hari baru dimunculkan kuis. Yang kelima, mengikuti ujian MIT. Ujian MIT itu adalah ujian tengah semester. Ya, biasanya itu pada saat pertemuan yang ke-8 untuk mengevaluasi dari materi yang disampaikan pertemuan pertama sampai dengan pertemuan yang ke-7. Jadi pertemuan ke-8 itu adalah untuk mengevaluasi sejauh mana secara keseluruhan materi yang bisa ditangkap. Kemudian ujian akhir semester. Ujian akhir semester ini adalah ujian setelah 15 kali pertemuan, kemudian dilakukan evaluasi secara keseluruhan. Bisa jadi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-15 dievaluasi.
Ada kalanya kita ambil dari pertemuan 9 sampai pertemuan ke-15. Jadi kita sepakati aja ini nanti pertemuan yang keberapa untuk UASnya. Ya, kemudian mengerjakan tugas. Ada beberapa penugasan yang diberikan oleh dosen nanti, mahasiswa wajib untuk menyelesaikan. Apakah itu tugas untuk melihat langsung di lapangan bagaimana situasi, kemudian gambaran di lapangan, atau tugas-tugas yang diberikan berbentuk misalnya dibentuk makalah atau tugas-tugas lainnya yang merupakan adalah komponen dari proses pembelajaran. Dari 1 sampai 6 ini ya, itu ada bobot penilaian. Di antaranya adalah tugas tadi, ada bobot nilainya ada 10%. Kemudian kuis itu 10%. Etika tadi yang ada 3 komponen, 1, 2, 3 tadi, tentang kehadiran, ya, tentang absensi, dan juga tentang pakaian untuk masuk di dalam komponen etika yang penilaiannya juga 10%. Selain itu, komponen ujian tengah semester, yaitu mid semester, itu sangat besar jumlahnya, 30%. Jadi kalau ini tidak diikuti, udah pasti nilainya pasti jelek dibandingkan dengan yang lainnya. Bukan berarti yang lainnya tidak diikuti, tidak apa-apa. Namun untuk ujian tengah semester ini sangat-sangat diharapkan sekali. Lebih-lebih pada ujian semester, bagian poin kelima. Ya, kelima ini nilainya cukup besar, banyak 40%. Jadi harapannya semua bobot penilaian untuk mahasiswa dari 1 sampai 5 ini diikutin agar jelas nilainya cukup bagus dan harapannya sangat bagus. Apa saja sih yang akan disampaikan di dalam perkuliahan ini nanti? Ini ada materi kuliah. Yang pertama untuk budidaya tanaman perkebunan ini, teknologinya yaitu budidaya tanaman kelapa sawit. Tanaman kelapa sawit nanti akan dikupas dan juga akan kita praktekkan. Pertama, bagaimana memilih benih, ya, buah dijadikan benih sebagai bibit tanaman kelapa sawit ini nanti akan kita ajarkan langsung agar ada pembekalan untuk kita bersama, karena ini calon pemimpin, kalaulah di perusahaan perkebunan nanti calon jadi pimpinan di perusahaan itu, dia harus tahu bagaimana menentukan buah sebagai benih dan bagaimana pengelolaan buah jadikan benih untuk dijadikan bibit tanaman. Selain itu sampai nanti bagaimana proses pembudidayaannya, perawatan sampai nanti panen. Kita akan kupas tentang budidaya kelapa sawit. Selain itu, yang kedua adalah budidaya tanaman karet. Tidak jauh beda dengan tanaman kelapa sawit. Cuma mungkin ada beberapa yang tidak kita ikutkan, terutama bagaimana cara panen karet. Ini sangat sulit. Kalaulah nanti kita ajarkan, kita hanya kunjungan di perusahaan perkebunan. Bagaimana melihat menyadap karet di sana, cara panen. Nah, kemudian yang ketiga, itu budidaya tanaman tebu. Nah, semuanya dari ketiga-tiga ini untuk semester 7 ini merupakan tanaman perkebunan yang